Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali ya dengan saya di mata kuliah analisis real untuk pertemuan kita yang ke-12 kalinya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sifat Archimedes. Bisa dibuka di bukunya, materi tentang sifat Archimedes. Dan sifat ini berbunyi, jika X itu anggota bilangan real, maka terdapat Nx atau terdapat sebuah bilangan asli, sedemikian hingga bilangan asli tersebut itu lebih besar daripada X ini tadi. Ini ya, maksudnya setiap kita mengambil berapapun ya, kita mengambil sembarang bilangan real, maka di situ akan ada bilangan asli yang lebih besar daripada X itu tadi. Notasinya seperti ini. Saya ulangi. Setiap kita mengambil sembarang apapun bisa diambil, bilangan real ini diambil terserah ya berapa, itu pasti ada bilangan asli yang lebih besar daripada X ini. Ini ya. Kenapa kok di sini tulis Nx? Maka N ini nilainya itu mengikuti X, nah, seperti itu. Jadi tidak asal ngambil ya. Misalkan contoh, saya ambil bilangan 2,75. 2,75 itu adalah anggota bilangan real. Maka ada bilangan asli yaitu 3. Anggota bilangan asli yaitu 3 yang sedemikian hingga 2,75 tadi itu kurang dari 3. Sedemikian hingga 3 itu lebih besar daripada 2,75. Diambil lagi misalkan 1000,03. Pasti ada bilangan asli yaitu 1001, yang dimana 1001 itu lebih besar daripada 1000,03 tadi. Itu maksud dari sifat ini. Jadi intinya setiap diambil bilangan real berapapun itu pasti ada bilangan asli yang lebih besar daripadanya. Ini adalah bunyi sifat Archimedes. Buktinya adalah ini. Misalkan untuk setiap N kecil itu anggota bilangan asli, itu ada X anggota bilangan real, sedemikian hingga N itu kurang dari X. Ini kita pakai pengandian, berarti nanti kita pakai kontradiksi yang ini, lawan dari yang ini. Karena ini X kurang dari N, maka lawannya ini N kurang dari X. Seperti itu ya. Jadi intinya, andai untuk setiap bilangan asli itu kurang dari X, yaitu simbolnya ini tadi, berarti N itu terbatas. Berarti himpunan bilangan asli itu terbatas. Terbatas kenapa? Karena X ini tadi nilainya itu, karena di sini bunyinya setiap N, maka dia tidak bisa lebih besar daripada X. Sedemikian hingga himpunan bilangan asli itu terbatas di X. Seperti itu. Terbatas atas ya kalau di sini ya. Akibatnya himpunan bilangan asli itu memiliki supremum. Karena terbatas di atas berarti dia memiliki supremum. Misalkan supremumnya bilangan asli itu adalah U ya, sedemikian hingga U dikurangi 1 itu bukanlah batas atas dari himpunan bilangan asli. Supremumnya U, karena U ini lebih besar dari semua anggota dari himpunan bilangan asli, maka ketika ini dikurangi 1, dia bukanlah supremum lagi dan juga bukan merupakan batas atas lagi. Ya. Oleh karena itu terdapat M anggota N ya, sehingga U dikurangi 1 itu kurang dari M ya. Dari sini tadi terdapat M. Nah, karena ini kan tadi bukan batas atas ya. Karena bukan batas atas berarti ada bilangan yang lebih besar daripada ini yang masih anggota bilangan asli. Nah, itu ini. Dari sini kita bisa merubah, konversikan ya. Jadi masing-masing ruas ditambah 1. Bentuknya seperti ini.
ini tambah 1 0, jadi U tambah 0 U, ruas kanan M tambah 1. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini ya, U itu kurang dari M ditambah 1 ya, karena M ini tadi anggota bilangan asli, maka tentunya ketika ditambah angka 1 juga anggota bilangan asli, maka dia M tambah 1 itu juga merupakan anggota bilangan asli, sehingga U yang kurang dari M ditambah 1. Nah, inilah kontradiksi dengan U itu sama dengan supremum dari N. Nah, dari sini kalau berbicara U itu supremum dari N, berarti U ini lebih besar dari semua anggota bilangan asli. Nah, ternyata di sini dibuktikan dari pengandaian ini, terbukti bahwa ada sebuah anggota bilangan asli N yang lebih besar daripada U. Ya, ini tidak boleh. Maka pengandaian salah, yang betul adalah sifat Archimedes, yaitu X kurang dari N. Seperti itu ya. Terus untuk Colorado, akibat dari sifat tersebut ini ditambahkan sendiri ya, X, Y, Z ya, karena di sini ada ZZ-nya kurang huruf Z. Kita bilangan real positif seperti itu. Ini saya kira nanti bisa dibaca-baca sendiri. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini, coba. Ya. Latihan 2.3. Saya ambil 1 atau 2 soal ya. Misalkan saya ambil nomor 3 ya. T itu himpunan yang anggotanya negatif 1 pangkat N ya. Negatif 1 pangkat N. Untuk mencari infimum dan supremum kita data dulu ya. N ini anggota bilangan asli ya. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Ketika ini pangkat 1, maka hasilnya negatif 1. Ketika ini pangkat 2, hasilnya 1. Pangkat 3 ini yang negatif 1. Intinya pangkatnya ganjil, hasilnya negatif 1. Ketika pangkatnya genap, maka hasilnya 1. Berarti T ini hanya diisi oleh bilangan negatif 1 dan 1. Maka di sini infimum dari T itu adalah kita ambil salah satu dari bilangan real, yang dimana bilangan real itu merupakan batas bawah terbesar, karena definisi dari infimum adalah batas bawah terbesar. Sekarang kita ambil negatif 1 ya. Negatif 1 itu anggota bilangan real ya. Karena negatif 1 itu anggota bilangan real dan negatif 1 itu kurang dari atau sama dengan negatif 1 yang merupakan anggota himpunan T ini, maka negatif 1 itu adalah infimum dari T ya, jadi infimumnya adalah negatif 1. Terus batas atasnya tentunya 1, karena 1 itu merupakan batas atas terkecil, karena ini tadi kan nilainya negatif 1 dan 1 toh. 1 itu anggota bilangan real dan 1 itu lebih besar dari semua anggota T ini. Ya, sekarang kita lihat dulu definisi yang kemarin tentang apa itu yang namanya batas infimum dan supremum. Ini tadi kemarin kita buka lagi. Nah ini ya, bilangan U adalah supremum dari himpunan tak kosong S apabila ini setiap anggota bilangan himpunan S ini itu kurang dari atau sama dengan U. Jadi kalau tadi
ininya bertindak sebagai T ya, T, karena T itu diisi negatif 1 dan 1 ya, maka ini 1 itu kurang dari sama dengan 1, seperti itu ya. Maka batas atasnya sublimnya tadi adalah 1 gitu ya. Terus pertanyaan adalah tentang lingkungan kerja itu tadi mempengaruhi apa, tuliskan pertanyaannya di bawah ya. kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah kita jawab, untuk infimumnya adalah negatif 1 dan supremumnya adalah 1. Nah, sekarang nomor 4. Nah, sekarang di himpunan P ini kita data dulu himpunannya berapa saja. Nah, disuruh cari infimum dan supremum, berarti kita misalkan n-nya 1 per 1 adalah 1. Terus ketika n-nya 2 maka setengah, ketika n-nya 3 sepertiga, n-nya 1000 1 per 1000, n-nya 10.000 per 10.000. Semakin besar n-nya ini maka nilainya akan semakin mendekati 0. Maka batas bawah terbesarnya itu adalah 0 dan batas atas terkecilnya atau supremumnya itu adalah 1, seperti itu ya. Oke, demikian. Nanti yang sisanya bisa kalian cari sendiri, contohnya nomor 5, nomor 2, dan nomor 1. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.